Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Nabiyyina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah sekalian, Alhamdulillah mengawali jumpa kita di subuh ini. Kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita sampai detik ini. Jadi adab dalam syukur itu diajarkan oleh Al-Quran secara total. Dan minimal 17 kali sehari kita diajari bersyukur kepada Allah. Totalitas itu digambarkan dalam 2 huruf saja. Ada al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, al di situ dalam rumus bahasa Arab itu disebutnya istighraq namanya. Istighraq itu sesuatu yang sifatnya komprehensif, menyeluruh, total. Jadi Allah mengajarkan pada kita kalau mau bersyukur itu sifatnya total. Jangan setengah-setengah. Saat dapat jabatan syukur, saat dimutasi hilang syukurnya. Padahal di balik hikmah mutasi itu boleh jadi ada pesan-pesan kebaikan dan maslahat untuk kita yang belum kita tahu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Demikian Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi ada yang tidak ideal, yang tidak kita sukai. Di balik itu ada hikmah kebaikan yang telah Allah siapkan yang belum kita tahu. Waktu dapat proyek, syukur. Waktu gagal tender, hilang syukurnya. Padahal boleh jadi Allah palingkan dari apa yang belum kita lihat madaratnya kepada sesuatu yang baik yang belum tampak kebaikannya. Nah, jadi kalau menghadirkan syukur itu gambaran Al-Qur'annya total dari ujung kepala sampai ujung kaki syukuri karena banyak nikmat yang kadang belum kita rasakan atau bahkan yang dirasakan itu syukurnya. Nikmatnya sudah terasa karena belum diketahui, belum kerasa syukurnya itu. Nah, itu didorong dulu oleh diri kita supaya optimal syukurnya. Ini bagian pertama. Nah, itu yang dimaksud nanti penegasan Allah dalam satu ayat yang tegas dalam Al-Quran. La'i syakartum la'azidannakum. Lihat rumusnya. Awas, ini dalam sekali kajiannya ya. La'i syakartum. Kalau kalian bersyukur. La'azidannakum. Aku pasti akan tambahkan nikmatku. Nah, cara bersyukurnya bagaimana? Ya. Nah, seringkali sebagian orang memahaminya syukurnya itu parsial sifatnya, sebagian-sebagian. Ya. Dapat makanan, syukur berbagi. Lahir anak, syukur akikahan, gitu ya. Bagus. Tidak ada masalah, bagus. Tapi kalau kita bisa total, semua nikmat itu disyukuri, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari apa yang kita dapatkan selama berkehidupan, itu tambahannya banyak nanti. Ya, lazidan nakum. Itu poinnya. Jadi ini bagian pertama yang kita ingin buka. Karena bulan ini bulan penuh syukur. Sekarang sudah masuk tanggal 28 di bulan Rajab 1445 Hijrah. Nah, Rajab ini itu namanya, nama lainnya bulan Ta'zim namanya. At-Ta'zim, bulan kehormatan, bulan keagungan, bulan evaluasi. Bulan kehormatan, bulan keagungan, bulan evaluasi. Jadi kalau kita di bulan ini mampu mengevaluasi diri, sehingga mengembalikan keadaan kita terhormat di hadapan Allah, itu nanti naik derajat kita di hadapan Allah. Muncul ta'zimnya. Diagungkan, diangkat derajatnya. Salah satu cara untuk mengangkat derajat itu, salah satunya evaluasi diri. Itu poinnya. Nanti totalitas dalam pelajaran itu ditemukan dalam fikih sholat nantinya. Itulah sebabnya esensi atau
hal terpenting dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terletak pada sholatnya. Kalau yang lainnya itu tambahan mukjizatnya saja. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan menunjukkan sifat mukjizat yang tidak bisa dilakukan manusia biasa untuk menegaskan yang ini Rasul. Selain Rasul nggak bisa begitu. Bisa nggak bolak-balik Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya cukup jauh, ya, dengan melakukan perjalanan yang kompleks. Banyak perjalanannya. Bukan cuma jalan. Kalau jalan ya pakai pesawat kecepatan tertentu bolak-balik selesai, bisa bolak-balik, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini dengan teknologi di masa itu yang tidak ditemukan, ya kan? Yang kedua, dengan agenda yang tidak semua orang bisa melakukannya. Di Masjidil Aqsa tuh ngapain gitu kan? Kemudian naik ke langit, ya, dipertunjukkan oleh Allah kekuasaannya, linuriyahu min ayatina, itu poinnya. Ya, linuriyahu min ayatina, Quran surah 17 ayat 1. Jadi kami tunjukkan, kata Allah, keagungan kekuasaan yang belum tampak di kalangan manusia. Yang biasa kelihatan kan di alam manusia saja, di bumi kan. Langit belum tahu kan. Nah, karena ini nabi, ini rasul, bukan manusia biasa, ditunjukkanlah kuasa Allah di semua alam. Jadi bumi nampak, langit nampak. Ya. Nah, itu penegasan mukjizat. Tapi intisarinya bukan pada perjalanannya. Intisarinya pada hasil yang didapatkan dari perjalanan itu. Itulah sholat. Dan sholat itu menariknya bukan hanya untuk nabi. Ini poin pentingnya itu. Sholat itu bukan hanya untuk nabi, tapi semua ajaran tentang sholat dari mulai waktunya, penamaan waktunya, sampai dengan penunaiannya, dari takbir sampai dengan salam, ternyata disitulah esensi kehidupan kita. Semua solusi hidup kita ada di situ. Ya, semua solusi hidup kita. Jadi ternyata itu dari bacaan sampai gerakan semua ada maknanya. Ada artinya. Termasuk namanya. Kenapa subuh, kenapa zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya. Saya pernah riset kecil-kecilan dan didalami dari segi pendalaman kebahasaan. Itu ditemukan sesuatu yang sangat luar biasa dari namanya saja. Misal begini. Ini sekarang subuh ya. Nama sholatnya dua, subuh dan fajar. Masuk siang, nama sholatnya apa? Zuhur kan? Padahal siang itu dalam bahasa Arab, itu bahasa Arabnya nahar. Naharu kasaid, selamat siang. Nggak ada zuhur kasaid. Waktunya siang, kenapa sholatnya bukan sholat siang? Sholatnya sholat zuhur. Kalau sore apa? Nah, itu sholatnya. Tapi sore itu dalam bahasa Arab disebutnya masa. Masa al-khair, selamat sore. Tapi waktu sholatnya bukan sholat masa. Sholat asar. Maghrib, kemudian isya kan? Isya itu sholat apa? Di waktu malam ya. Malam. Malam itu lail, bahasa Arabnya. Lail itu malam. Tapi kenapa sholatnya sholat isya? Nah, itu ada artinya. Ada maknanya. Itu belum masuk ke penunaiannya. Jadi dari penunaian itu dari mulai takbir sampai dengan salam. Saya kembalikan dulu oleh-oleh terpenting yang dibawa Nabi dalam Isra Mi'raj. Yang kita sering ingat-ingat dalam bahasa Indonesia diperingati, diingat-ingat. Ingat itu supaya sadar. Supaya paham tentang pentingnya yang diingat. Dihadirkan ingatan itu, kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan, kalau kenangan itu disyukuri. Ya kan? Ingat gak kita pernah ketemu kemarin? Wah, ingat tuh. Ternyata memori itu memori keindahan, kan saling ngobrol, senang kan, disyukuri kan? Ya. Ingat gak yang saya perintahkan kemarin? Begitu ingat, siap laksanakan, kan? Ingat gak yang saya katakan kemarin? Dilarang, oh jangan lakukan lagi. Ya. Mengingat itu begitu. Jadi memperingati itu mengingat momentumnya. Bukan sekedar kita ya datang, duduk, makan-makan, tertawa, pulang. Memperingati itu mengambil forumnya.
ya, menjadikan forum itu, menjadikan momen itu untuk mengenang dan apa yang harus dilakukan dalam kenangan itu. Ya. Memperingati perjuangan kemerdekaan 17 Agustus. Bagaimana kita memperingati, mengingat momen kemerdekaan itu diraih dengan apa? Sehingga kita bisa mengekspresikan syukur kita lewat kenangan itu. Memperingati Isra Mi'raj artinya mengingat peristiwa Isra Mi'raj itu, apa saja yang penting dari peristiwa itu untuk kita hadirkan di masa kini. Nah, sifat penghadiran itulah yang menjadikan kita mengevaluasi lagi. Selama ini benar nggak? Ya, melakukan apa yang Allah hadiahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Baik. Nah, sekarang kita coba jabarkan 3 poin saja di sini. 1, kenapa harus sholat? Ya. Kedua, apa manfaatnya sholat? Ketiga, bagaimana cara sholat yang benar? Oke? 1, kenapa harus sholat? Ini langsung dijawab sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, di surah yang kedua, Al-Baqarah, di ayat ke-45 sampai 46. Nanti kalau belum yakin, dibalik keimanan kita oleh Allah, ditanya, iman nggak, yakin nggak? Disebutkan lagi imannya, ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 153. Yuk kita percepat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika engkau merasakan, mendapati kesulitan dalam hidup, ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita saat ini sedang berada di Pesantren Mira, suasana di dalam masjid. Alhamdulillah alamnya masih diberikan oleh Allah suasana yang nyaman. Jadi kalau dengar suara burung, ya, kemudian suara jangkrik, ya ini memang sangat natural. Plus suara anak-anak memang. Itu. Coba izin pintunya ditutup dulu, ya, karena nanti yang dari luar tanya-tanya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika engkau mengalami, merasakan satu kesulitan dalam hidup, ya, maka terima dulu itu sebagai ujian. Terima dengan sabar. Karena tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Itu, 1 dulu. 2, nanti dijawab di Al-Baqarah itu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidak ada orang diuji kecuali, ini poinnya, sesuai dengan maslahat dan kadar kemampuannya. Jadi Allah jabarkan sifat ujian itu sesuai dengan maslahat kita. Maslahat itu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari itu. Ya, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misal, kita ingin jadi apa nih? Ya. Sifat hidup itu kalau ingin mendapatkan sesuatu, pasti melewati ujian. Anak kecil mau sekolah, ingin pintar. SD ada ujian nggak? Ada. Mau ke SMP ada ujian nggak? Ada. Jadi standar itu kalau kita menginginkan sesuatu, pasti diuji. Mobil itu bagaimana kelihatan kuatnya? Diuji kan? Tabrakin dulu, baru kemudian jadi sesuatu. Di semua sifat kehidupan itu, kalau ingin mendapatkan kualitas, pasti diuji. Nah, ujian itu bentuknya masalah. Itu poinnya. Jadi kalau kita sedang mendapatkan masalah, sedang mendapatkan ujian, ini pokok pentingnya, artinya ujian itu Allah hadirkan kepada kita, 1, untuk membuat kehidupan kita lebih berkualitas, 2, untuk mewujudkan apa yang selama ini kita harapkan. Jadi kita berdoa apa, dikirimlah oleh Allah ujian untuk mengabulkan doa itu supaya kita kuat menggapainya. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat. Ya Allah, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen hafal Quran. Mungkin nggak begitu berdoa langsung hafal? Tidak kan? Pasti menghafal dulu kan? Dalam menghafal itu ada ngantuk,
ada malas, ada waktu, ya, ada capek, ada lelah, itulah ujian. Sebab kalau tidak ada itu, tidak ada kesungguhan. Kalau Allah tidak menciptakan malas, tidak ada giat, rajin, itu nggak ada. Kalau Allah tidak menciptakan masalah, nggak ada sabar. Ibu mungkin nggak tiba-tiba bilang sama suaminya, sabar ya mas ya, tapi nggak ada apa-apa. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi ujian itu diciptakan sebetulnya untuk mengabulkan permohonan kita selama ini. Cuman kadang-kadang kitanya nggak sadar. Waktu minta itu Allah jawab. Untuk menguatkan keadaan kita dikasih ujian supaya lebih serius. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Ya, ketika Allah menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa Anda duga mudah sekali menggapai kesuksesan yang diharapkan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga di akhirat. Karena jannah itu asalnya kesuksesan yang belum tampak. Ya, kesuksesan puncak kita di akhirat disebut dengan jannah karena belum tampak sekarang. Surganya belum tampak karena itu disebut dengan jannah. Nah, apa yang kita inginkan itu kan belum kita lihat. Ya kan? Saya pengen punya mobil baru. Saya nggak perlu sebut ya namanya supaya tidak endorse gitu ya. Ini kan live nih. Saya pengen punya mobil baru. Mobilnya sudah ada belum? Belum, karena belum tampak disebut jannah. Ya, kata Allah tuh begini, nggak mungkin kamu dapat mobil itu ujuk-ujuk langsung datang. Ujuk-ujuk bahasa Rusia tuh apa? Tiba-tiba dia. Tiba-tiba ya Allah pengen mobil datang, nggak mungkin. Ya. Dulu orang Arab yang paling kaya itu bukan yang punya unta banyak. Itu biasa. Bukan yang punya kambing banyak, itu biasa. Kalau dia punya kebun, bisa ngalirin air, ada oasenya, ya, ada kebunnya rindang, itu baru orang kaya. Karena itu setiap orang Arab itu selalu berharap saya punya kebun. Ya, kebun. Di padang pasir ada kebunnya gimana gitu. Belum tampak kan? Maka dari itu ketika mereka punya kebun, itu orang kaya betulan. Jadi tandanya orang Arab dulu sampai sekarang bahkan kalau ingin lihat orang terkaya itu yang punya kebun tuh. Karena itu dalam bahasa Arab, jannah itu sering diasosiasikan, digambarkan sebagai kebun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ternyata ke Indonesia yang punya kebun belum tentu kaya. Ya kan? Nah, jadi jannah itu kalau kita tarik, makanya kenapa kita ngaji salah satunya selain Yasin surat Al-Kahf setiap Jumat. Yasin malamnya, Al-Kahf paginya. Di surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah untuk dipelajari. Di antara yang 4 itu terjadilah dialog 2 sahabat. Sahabat yang kaya dengan sahabat yang biasa. Sahabat yang kaya itu bangga dengan kekayaannya, disebutkan jannah di situ. Ya, sebutkan apa? Jannah. Jadi jannah itu tidak harus selalu dipahami dengan surga. Surga itu disebut jannah, kesuksesan tertinggi, puncak yang belum kita raih karena belum tampak. Jadi kalau kita mengharap di kedudukan saya pengen pangkat naik, pangkatnya belum ada tuh sekarang. Bintangnya masih di langit, belum turun nih. Pengen kedudukan kan belum tampak kan? Nah, itu jannahnya. Saya pengen sukses usaha tuh, ngitung-ngitung. Tapi kan hitungannya angka, wujudnya belum ada. Itu jannahnya. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah sekali mendapatkan kesuksesan yang Anda harapkan itu? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Anda belum melewati ujian-ujian yang Allah siapkan untuk mendapatkan itu, yang harus dilalui dengan kesungguhan dan kesabaran. Nah, jadi kesuksesan itu tangganya adalah tangga persoalan. Gitu. Yang menemukan lampu siapa tuh? Ya, Thomas Alva Edison kan? Berapa kali percobaannya sampai jadi lampu? Sampai seterang ini tuh. Kalau nggak ada lampunya kelihatan gantengnya tuh. Hah? Berapa kali percobaannya?
Semua orang tuh melewati fase-fase itu. Nggak mungkin tiba-tiba ada di posisi kesuksesan tanpa melalui tangga-tangga ujian. Nah, ujian itu bentuknya masalah. Jadi yang mau saya sampaikan tuh begini, tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Itu. Quran surah 2 ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup pasti akan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, khawatir. Wal ju' lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Wath thamarat, ya, ada yang pasang tender usaha tiba-tiba berhasil tapi diambil orang. Kedudukan diserobot orang, harta diambil orang. Manen sudah mau jadi, durennya sudah siap-siap, besoknya malamnya udah hilang. Itu gambar ujian itu. Wabasyiris sabirin. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang sabar itu orang yang tahu, yang paham ketika melalui ujian itu, oh ini Allah sudah siapkan. Itu untuk saya. Jadi standarnya begini, kalau sedang ada masalah harusnya senang. Karena apa yang kita minta sedang dipercepat pengabulannya. Saya kan minta sesuatu, jalannya mesti lewat ujian. Kan nggak mungkin tiba di sini kalau nggak lewat jalan. Ya, kadang-kadang mulus, begitu mau belok kan, lubangnya banyak kan? Jagadlu, gejla, gadlu gitu kan? Ya kan? Baru nyampe ke sini kan? Tapi kalau sudah nyampe enak kan? Gitu. Nah, itulah hidup. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana cara mengondisikan hati kita sadar? Supaya saat muncul ujian itu, kita merasakan kesadaran bahwa, oh ini jalan sukses saya. Allah kirimkan buat saya, bukan buat yang lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita lihat-lihat, masalah tiap orang kan beda-beda ya. Tapi intinya sama kan masalah. Intinya kepikiran juga kan? Ya kan? Ya, kalau masalah kan nomor 4 ya. Ya kan? Kan berpikir itu ada 4. Ada berpikir, sedikit berpikir, tidak berpikir, pikiranun. Gimana? Masalah itu kan pikiranun kan? Yang dipikirkan kan? Ya semuanya sama, intinya berpikir. Di perusahaan yang besar, yang kecil berpikir. Ya. Yang sedang ujian berpikir. Kadang-kadang sama-sama pusing, pusingnya sama, tapi bentuk ujiannya beda-beda. Yang paling menarik itu, ujiannya beda sesuai kadar kita. Gak mungkin level direktur diuji dengan level pegawai bawah misalnya. Itu mustahil. Tapi sama-sama pusing juga. Ya, pegawai belum gajian pusing. Direktur proyek belum lancar pusing. Pusingnya kan sama kan? Tapi wujud ujiannya beda. Karena sesuai dengan maslahat kita. Itulah la yukallifullahu nafsan illa. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Supaya saat diterima itu ada ketentraman dalam jiwa. Dan ketentraman itu melahirkan kesadaran. Oh, ini kan yang saya minta. Nggak mungkin ujian ini tiba-tiba muncul di hadapan saya kalau saya nggak pernah berdoa. Coba siapa yang pengen kaya, pernah berdoa minta sukses. Terus Allah kasih jalannya, nih lewatin dulu ini. Yang paling aneh kan begini, minta begitu dikabul marah. Kenapa harus saya ya Allah? Kan mana tadi nunggah doa itu. Kan kamu yang minta tadi, kenapa ketika dikasih bilang, kenapa harus saya ya Allah? Ini kan aneh sebetulnya. Ya? Jelas ya? Nah, supaya menghadirkan suasana itu, solusinya apa? Itulah hadiah Isra Mi'raj. Makanya perjalanan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu melalui persoalan-persoalan dulu. Supaya sadar hidup itu nggak ada yang lurus terus. Tidak ada yang nyaman terus. Ya, Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu apa peristiwanya? Diganggu di Mekah. Lalu berharap di Taif itu ada pelindung. Karena Taif itu, maaf, secara landscape itu apa ya?
gambaran kotaknya itu lebih maju, ekonominya lebih maju, supaya diharapkan orangnya lebih berpendidikan. Jadi begitu datang ke situ disambutnya baik. Ternyata alih-alih baik, nyampe ke Taif, kalau di Mekah dilempar dengan kata-kata, dituduh, dicaci, dimaki. Ke Taif dilempar dengan batu. Nabi terluka. Anak angkat beliau terluka juga Zaid. Istirahat, datang malaikat 2 turun. Ya Muhammad ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu minta kepada Allah supaya kami ini diperkenankan mengangkat 2 bukit untuk menghimpit orang-orang yang telah melukaimu ini. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Mohon jangan lakukan, karena mereka melakukan itu kepadaku karena belum tahu saja tentang aku. Bukan karena benci. Karena belum tahu. Kalau orang belum tahu dia apakan? Diberitahu, bukan dimarahi. Bukan dicaci. Jadi boleh jadi ada yang mencela itu karena belum tahu. Nah, kalau kita tidak merasa harus dicela, ya, dan tidak merasa celaan itu ada pada diri kita, kenapa mesti marah? Jelas ya? Maka apa yang terjadi? Perhatikan doanya. Au kama qala, ilahi ila man takiluni. A ila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni. Fa ana radin ma lam taghdab alayya wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, setelah aku bertugas di sini dan dilempari oleh orang-orang di sini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku setelah ini? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan dilempari lagi? Ataukah tempatnya jauh dari sini dan aku akan disakiti lagi? Aku ridha dengan itu ya Allah, selama itu perintahmu sepanjang engkau tidak marah kepada aku. Itu poinnya. Tolong garis bawah ini. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Apapun yang kau perintahkan, aku kerjakan. Apakah tempatnya masih dekat atau jauh dan aku akan disakiti lagi. Dari situlah turun undangan Isra dan Mi'raj. Ternyata bukan cuma di bumi, diperjalankan langsung sampai dengan ke langit. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Turunlah peristiwa Isra Mi'raj. Undangan itu turun. Asalnya dari situ. Jadi ketika kita itu sadar bahwa semua apa yang kita alami ini ujian dari Allah untuk membantu kita meningkatkan kualitas hidup, mengabulkan doa kita, disitulah anugerah akan turun. Tapi kalau kita banyak mengeluh, capek. Ya, ini saya kasih gambaran gini. Ibu tahu cacing nggak? Cacing tahu ya? Mas tahu cacing ya? Pak, cacing itu kalau saya punya wajan tuh, buat gorengan, panasin. Cacingnya dikesituin tuh. Ya. Kalau belum panas kan dia diam ya. Kalau udah dipanasin dia ngapain? Ah, rungkel-rungkel tuh. Orang Banten rungkel-rungkel. Ya. Ngapain cacingnya? Hah? Gerak-gerak gitu kan? Gede. Kenapa? Kenapa? Panas. Bukan. Bukan. Bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Aduh, panas. Aduh. Enggak. Dia bergerak mencari solusi. Ya. Ya kan? Hah? Pernah nggak dengar cacing? Aduh, nggak pernah kan? Kenapa harus saya? Kenapa? Nggak pernah begitu. Kejamnya, oh, nggak pernah. Ya, yang dicari solusi. Nah, cacing dihisab tidak? Tidak. Kita dihisab tidak? Cacing tidak dihisab, tapi menjadi umpan untuk makanan kita. Kita yang sering ngumpanin cacing, tapi nggak belajar dari cacing tuh. Kenapa harus selalu ada keluhan? Yo, cicak. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk bisa terbang. Di mana logikanya hewan yang tidak bisa terbang, makanannya terbang? Tuh. Tuh kalau nyamuknya pinter, dia punya akal. Ya, jadi mainan cicak tuh. Cicak, gitu kan?
Ya. Tapi lihat kuasa Allah tuh. Orang tua kita cuma ngajarin sedikit, cicak di diam-diam datang seekor. Kok datang seekor nyamuk? Bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuknya datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk ke cicak itu? Apa pernah cicak mengeluh? Tidak mengeluh. Nah, itu binatang. Nah, yang mau saya katakan, mengembalikan suasana itu, Nabi sudah mengajarkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada orang bebas dari ujian. Tapi kalau kita menyadari semua datang dari Allah, untuk membuat kita lebih berkualitas, satu, dan mengabulkan sesungguhnya apa yang kita mohonkan dalam doa, maka turunlah kemudian kenyamanan. Kalau Nabi karena Nabi Rasul, mukjizatnya Isra Mi'raj, naik buruk, kita nggak mungkin naik buruk. Odong-odong banyak. Nah, delman banyak, tapi naik buruk mustahil. Ya, karena peristiwanya tidak mungkin berulang, maka hadiahnya diabadikan, itulah sholat. Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat. Kebutuhan. Wasta'inu bis-sabri sholat. Kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar. Dan lakukan sholat. Nah, jadi asalnya sholat itu diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Makanya dulu orang-orang yang punya hajat, punya masalah, itu melakukan sholat. Nabi Zakaria punya masalah. Diuji dengan keturunan. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Maaf, istrinya divonis menopause dan mandul. Secara medis gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Diilhamkan sholat. Di Quran surah 3, ayat 38 sampai 39. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Setelah manusia mengatakan enggak mungkin kau punya keturunan, beliau salat. Dalam salatnya beliau memohon, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maku saja, karena orang lain mengatakan nggak mungkin. Saya minta darimu yang tidak punya batasan. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau yang pada maha mendengar juga tidak terkabulkan, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Maka langsung turun jawaban. Padahal beliau itu masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Fanadathul malaikatu, turun malaikat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turunlah berita disampaikan akan punya anak namanya langsung dari Allah, Yahya. Nabi Musa sholat. Musa itu sholat. Quran surah 20, Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Nabi Isa. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Bahkan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Itu kenapa? Karena Allah menginginkan semua masalah kita selesai. Tuntas. Saat salat kita minta rukuk, sujud, selesai masalahnya. Zakat itu wajib kalau ada kewajibannya berlaku. Sampai nisabnya, keluar zakatnya. Tapi kalau belum sampai batasnya, nggak ada kewajiban zakat. Puasa itu wajibnya kapan? Ramadan. Kalau tidak Ramadan, tidak wajib. Kecuali nazar. Ya. Dan saat Ramadan pun kalau nggak mampu, masih bisa diganti. Kalau tidak qadha, fidyah. Haji wajib nggak? Kapan? Bagi yang mampu. Tapi sholat, semua berlaku, berdiri. Nggak bisa berdiri, nggak mampu, duduk. Waqu'uda. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Nggak mampu isyarat, berkedip. Dengan kedipan selama masih sadar. Nggak mampu berkedip, disolatkan. Kan sudah selesai. Ya. Ya. Sampai titik akhir tuh. Ya. Sampai titik. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan semua hambanya siapapun punya masalah yang tidak selesai.
Duduk punya masalah, selesai. Berbaring punya masalah, selesai. Itu masalahnya. Dan tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Ini subuh kan baru berapa menit tadi kita lewat tuh? 30 menitan. Ada nggak yang nggak punya masalah sekarang? Nggak ada. Nanti subuh ke duhur, pasti punya masalah lagi. Kalau sholatnya benar, selesai. Itulah asalnya. Itulah asalnya. Jadi keistimewaan sholat, mengapa disyariatkan sholat? Yang pertama adalah, ini intinya, supaya kehidupan hamba itu mendapatkan kemudahan di sisi Allah dan selesai semua persoalan-persoalan kehidupannya. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa ini penting saya katakan? Karena sebelum kita berangkat menunaikan umrah, yang paling penting itu nanti ibadah sholatnya. Karena itu, saya tanya nih, di Masjidil Haram itu berapa kali lipat pahala sholatnya? 100.000. Baik ya. Saya mau tanya gini. Kalau baca Quran biasa di luar sholat, di Masjidil Haram, dikali 100.000 nggak? Dikali nggak? Tidak. Nggak ada dalilnya. Satu hurufnya tetap 10. Ya kan? Kalau saya infak, kali 100.000 nggak? Misal kapan-kapan di Masjidil Haram ada kotak infak, misal gitu kan. misal aja. Terus ngasih ke situ tuh, ngasih. Kali 100.000 nggak? Tidak. Sekali umrah, kali 100.000 nggak? Tidak. Tapi sekali sholat, berapa nilainya? 100.000. Pertanyaan saya, kenapa sholat yang digandakan, yang lain tidak? Karena Allah ingin menunjukkan yang terpenting itu sholatnya. Dan ada apa di balik sholat itu? Dan itu semua jenis sholat, bukan sholat fardu saja. Ya. Dan semua jenis sholat, termasuk yang sunnah itu terkait dengan kebutuhan kita. Ada dunia, ada akhirat. Misal, ya, malam kan alhamdulillah kita tahajud ya. Kenapa ada tahajud padahal sunnah hukumnya? Itu untuk memudahkan karir kehidupan. Yang aktif, yang bekerja supaya dimudahkan karirnya, dilindungi, dibimbing saat beraktivitas. Kalau ada masalah dibimbing supaya tidak melakukan yang haram. Tidak harus nyogok, tidak menyuap, tidak menempuh langkah-langkah kriminal. Dibimbing. Itu tahajud. Ya. Dilindungi dari gangguan. Kan Nabi itu, turunnya ayat itu salah satunya kan melindungi Nabi. Dikepung 100 orang, pasukan khusus. Tiba-tiba dibikin tidur di surat Yasin itu kan. Fa'aksyainahum fahum la yubsirun. Ya, mereka nggak bisa lihat, ditutup tuh. Itu amalan tahajud. Salat duha, apa manfaatnya? Rawatib yang 12 rakaat. Di At-Tirmidzi nomor hadis 414 itu. Dari Ummu Habibah. Ya, siapa Ummu Habibah? Nama aslinya? Sayyidah Ramlah. Ya, Ramlah binti Abi Sofyan. Sayyidah Ramlah istri Nabi. Salah satu istri Nabi SAW. Sayyidah Ramlah binti Abi Sofyan. Ya. Bibinya itu yang Ummu Jamil. Urwa binti Harb. Ya, suami Ummu Jamil itu pamannya Nabi juga, Abu Lahab namanya. Sayyidah Ramlah nanti menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan Ummu Habibah, melihat kebiasaan Nabi menunaikan salat sunnah 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ternyata setiap rakaatnya itu ada manfaatnya. Saya kasih rumus begini, kalau tidak ingin disibukkan oleh dunia jadi kecil. Jaga 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu dalilnya mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu bangunnya setelah subuh atau sebelum subuh? Ya harus bangun sebelum subuh. Ditunaikan dalam keadaan ngantuk atau sadar? Sadar. Makanya sadar dulu, tahajud dulu malamnya. Istighfar dulu, supaya begitu menunaikan fresh keadaannya. Ini pengen dunia jadi kecil, tapi sholatnya nggak sadar gitu kan? Kan nggak mungkin. Coba minta sama pimpinan dalam keadaan nggak sadar, diusir. Ya, jelas sampai sini? Nah itu ada manfaatnya. 4 rakaat sebelum zuhur apa manfaatnya?
2 rakaat setelah zuhur apa manfaatnya? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, apa manfaatnya? Itu kalau kita keluarkan fadilahnya, itu semua terkait dengan semua masalah kehidupan kita. Itulah sebabnya ada sholat sunnah. Jelas di sini? Nah, ini bagian pertama karena sekarang masuk 28 Rajab dan sering diperingati dengan Isra Mi'raj, ya kan? Nah, Isra Mi'raj itu bukan hanya seremonial, tapi mengingat kembali esensi yang ada di situ untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, insya Allah saya mau masukkan kepada teori yang sangat cepat karena ini kita semua insya Allah sedang persiapan menunaikan umrah. Ini teman-teman sekalian, insya Allah di bulan ini kita ada keberangkatan yang khusus untuk menunaikan ibadah umrah sekaligus mendoakan bangsa kita, negara kita, masyarakat kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberangkatan kami insya Allah tepat setelah sesi pemilu. Jadi paginya sampai ke siangnya bisa mencoblos, sorenya kami berangkat dan salah satu agendanya untuk mendoakan supaya bangsa ini, negara ini damai, tentram, baik. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umrah itu juga nanti ada kaitan erat dengan apa yang kita bahas tadi. Apa artinya umrah? Umrah itu apa? Ini poin. Umrah itu dari kata amara, asal katanya. Ya'muru. Kemudian dari situ muncul kata umur. Umur. Apa artinya umur? Hah? Berapa umurnya Mas? Usia ya. Sering kita katakan usia. Asalnya bukan usia, Pak. Asalnya bukan usia. Kalau usia itu kan batas hidup ya. Perjalanan kehidupan sampai batasnya. Nah, itu bahasa Qur'annya bukan umur, asalnya ajal. Asalnya ya, ajal. Contoh Quran surah 7 ayat 34. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Setiap orang yang berkehidupan di dunia, bahkan satu umat semua ada batasnya, enggak ada yang abadi. Umatnya Nabi Musa masih ada sekarang? Enggak ada. Muminya ada Firaun. Ya kan? Abu Jahal masih ada? Enggak ada. Kisahnya aja yang ada. Semua selesai kan? Nah, itu batas hidup. Nah, sekarang begini. Batas hidup itu oleh Allah dirahasiakan gaib supaya kita serius mempersiapkannya. Ya. Jadi menjalani dunia serius, menjalani akhirat serius. Coba kalau diberitahu ajalnya nih. Sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 11. Ya, WIB waktu Indonesia bagian Banten. Misal Anda dijadwalkan meninggal ajalnya jam 6 misal. Ini contoh saja ya, contoh. Contoh. Jam 6 meninggal misalnya. Kalau kira-kira tinggal 11 menit menuju ajal, masih sempat nggak mau sarapan? Enggak. Mau diajak olahraga mau nggak? Enggak, di masjid ya, astagfirullah, astagfirullah gitu kan? Ya, maka nggak ada kenikmatan dalam menjalani hidup. Ya, saya pernah lihat tuh ada film yang digambarkan tentang mencantumkan ajal di tangannya itu. Jadi nggak enak hidupnya. Coba kalau ajal itu tidak gaib sifatnya, nggak nyaman kita. Mau kerja nggak enak. Pak, mau besok upacara? Enggak, tinggal 2 jam lagi. Nggak enak. Hidupnya nggak nyaman. Ya kan? Maka dibikin gaib itu supaya kita nikmat menjalani kehidupan. Mau makan enak, makan durian enak, makan sop enak, nyaman aja. Ya. Tapi dalam hal yang bersamaan diingatkan oleh Allah, ajal itu bisa tiba kapan saja. Ada nggak yang tahu kapan meninggal? Tidak, karena tidak tahu kapan meninggal, mungkin nggak datang saat ini juga? Mungkin. Nah, rasa itu menjadikan kita lebih hati-hati. Betul, duriannya enak, tapi jangan sampai ngambil durian punya orang lain. Ya. Betul, kendaraan itu bagus, tapi milik orang. Betul, baju itu bagus, tapi punya orang. Nah, ketika kita menginginkan kejar dengan dunia,
rasakan seakan-akan kita akan hidup menjalani itu sebagai khalifah, pemakmur, sukses. Tapi ingat baik-baik, dalam rangka mengejar itu niatkan ibadah. Karena mungkin boleh jadi saat kita lakukan, kita wafat punya nilai di hadapan Allah. Itu poinnya. Nah, cara menjalani itu, itulah yang disebut umur. Itu umur. Jadi ajal itu batasnya, usianya. Umur itu caranya. Dia punya 3 arti. 1, sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Umur. Berapa umurnya Ustaz Adi? 40 misal. 40 tahun. Selama 40 tahun itu berapa kali lisan berkata yang bermanfaat? Pandangannya sudah bermanfaat belum? Pekerjaannya bermanfaat belum? Itu maksudnya. Ya. Umur itu artinya sukses. Umur itu artinya bahagia dan berkah. Jadi sepanjang hidup, kalau beraktivitas, usahakan, maksimal sampai sukses. Bekerja sampai selesai. Pekerjaan bagus itu yang gimana? Pekerjaan bagus itu gimana? Bang, yang kerja nih. Yang bagus itu yang gimana? Yang selesai. Pekerjaan bagus itu pekerjaan yang selesai. Gitu, tuntas. Ya, skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Tulisan yang bagus itu tulisan yang selesai. Tuntaskan sampai kita sukses. Ya. Nah, sisi lain, bawa kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi sukses, bahagia, bermanfaat, itulah umur. Kalau kita ingin melatih diri untuk mendapatkan itu dalam kehidupan, maka tambahkan kata sifat dari kata itu. Dari kata umur berubah menjadi kata umroh namanya. Kenapa disebut umrah? Karena semua ritual, praktek dalam ibadah ini, pesan-pesannya membimbing kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan. Itu intinya. Nah, jadi nanti dari semua ini ada 5 pokok. Yang 4 menjadi rukun, yang 1 terakhir menjadi implementasi praktek. Apa yang rukun yang pertama? Miqat, dengan niat. Tempat dan niat sekaligus miqat. Insya Allah nanti kita dari Bir Ali, Dzul Khulaifah. Bir Ali itu nama tempatnya Dzul Khulaifah. Nanti kita ke sana saya terangkan. Cuma di situ ada yang punya sumur. Yang punya sumur namanya Pak Ali. Tapi bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, bukan. Ya, Pak Ali punya sumur. Di zaman dulu, udah dulu banget. Di daerah itu. Kalau orang mau perjalanan, mau ke Mekah, mau kemana, lewat situ bersih-bersih dulu. Ya, di sumur Pak Ali itu. Sumur bahasa Arabnya bi'run, bir. Ali, Ali, maka dikenallah Bir Ali. Jelas ya? Kan biasanya kalau kita mau ketemuan di mana? Oh, di daerah Tapos misalnya kan masih dicari, susah tuh. Tapi yang terkenalnya Lotek Budedeh misalnya. Di mana? Lotek Budedeh gitu kan? Jelas nggak di sini ya? Nah, jadi itu jadi meeting point-nya di situ. Bir Ali. Sampai di situ miqat. Tempatnya di situ yang dituntunkan Nabi. Kemudian yang paling diingat apa? Pakaiannya apa? Nah, nggak pakai begini, ganti nanti. Ihram itu apa? Pakaian. Pakaian itu apa? Ihram. Cuman berapa kain? 2 helai kain. Warnanya apa? Boleh nggak pakai biru? Pakai pink? Tidak kan? Warnanya apa? Putih kan? Kalau ibu nanti beda sendiri. Bebas ya. Tapi yang tidak mencolok. Bukan tabarruj. Ya, misalnya pakai hitam boleh. Pakai putih boleh. Cuman jangan sampai kerudung pink, ininya biru, bawahnya merah, tinggal dikerek kayak bendera. Ya, jadi wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi jangan sampai terlalu mencolok. Yang laki-laki putih. Cuman 2 helai. Maaf. Pakai pakaian lain enggak? Kaos pakai. CD pakai. Enggak ada. Ya, dalaman dibuka semua, cuman 2 itu. Dan pakaiannya namanya pakaian apa? Nah, apa itu ihram? Ihram itu dari ahrama yuhrimu. Akar kata awalnya dari kata haram. Dari kata haram muncul kata hormat. Hormat itu dari bahasa Arab, hurmah. Sesuatu yang terhormat.
Jadi mengenakan pakaian itu berlatih untuk menjadi pribadi yang terhormat. Ini bukan ngarang-ngarang ini. Ini ada sanadnya. Bagaimana cara berlatih yang terhormat itu? Meninggalkan semua yang haram. Jadi kalau sudah kita pakai pakaian itu, tandanya kita berkomitmen meninggalkan semua yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ahrama yuhrimu, meninggalkan yang haram. Jadi begitu dipakai, kita ingin gambarkan, hidup saya pengen bersih seperti kain ihram ini. Ya, jauh dari segala yang dilarang oleh Allah. Komitmen meninggalkan dan menanggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Begitu ditinggalkan, kita terhormat. Saya tanya begini, korupsi itu diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Ketika dilarang, tinggalkan. Kenapa? Muncul hukum haram. Kenapa? Bukan sekedar ingin dihambat kita dari perbuatan itu, tapi ketika dilakukan menjatuhkan kita dari posisi terhormat. Ketika seseorang mencoba korupsi, ya, dapat dia, kena dia, ya, kena itu pasti. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Dan hilang kehormatannya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Satu keluarga hilang. Kenapa berbohong itu haram? Karena saat ketahuan berbohong itu dilakukan dan dia melakukan itu, turun kehormatannya di hadapan Allah. Ketahuan turun di hadapan manusia, tidak ketahuan oleh manusia, turun di hadapan Allah. Pilih mana? Runtuh kehormatan di hadapan Allah atau runtuh kehormatan di hadapan manusia? Dua-duanya rungkad. Hancur dua-duanya kan? Dua-duanya hancur. Jelas sampai sini? Oke, itulah pakaian ihram. Orang yang disebut muhrim. Orang yang sedang berkomitmen. Jadi diingat. Jadi begitu mengenakan pakaian itu, kalau hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, tinggalkan segala yang dilarang. Minimal hati lebih tenang. Rezeki itu udah diatur. Tapi ketenangan itu senafas dengan ikhtiar kita. Jadi kalau nyari sesuatu yang sudah diatur, ikuti aturannya. Jangan keluar aturan. Dapatnya lebih banyak, iya. Tapi ketenangan hilang. Mungkin terasa ada tambahan, tapi karena tidak berkah, ketenangannya hilang. Itu sudah rumus. Ya, antum nih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Hah? Miskin tapi tenang. Kasihan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Nah, kaya tapi tenang. Jelas? Ini pakaian ihram. Jadi begitu dikenakan, kita katakan komitmen. Komitmennya kita katakan labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma umratan. Itu niatnya. Kita katakan, labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Umratan, untuk umrah supaya aku lebih baik lagi. Lebih sukses, lebih berkah. Aku berjanji dengan mengenakan pakaian ini, sekarang aku tinggalkan semua yang kau larang. Itu maksudnya. Jadi begitu dikenakan, kita komitmen. Jaga itu. Ya, jaganya sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai wafat, hatta ya'tiyakal yakin. Karena saat meninggal pun pakaiannya itu juga, cuma 2 lembar. 2 lapis itu. Maka kalau sudah berkomitmen begitu, jangan cuma umrahnya dijaga, pulang umrah, kembali lagi. Ya. Saat umrah baik, pulang umrah, jelek lagi. Saat umrah soleh, pulang umrah, salah lagi. Itu masalah. Problem. Dijaganya sampai meninggal, makanya kainnya terbatas. Jagain itu, karena kain itu yang dipakai saat pulang. Jangan mempermalukan malaikat nanti pas kembali itu ya. Kamu ini saat di sini begini, saat balik, nah repot. Jelas di sini? Itulah pakaian ihram. Begitu sudah dikenakan, sudah rapi, kita dilatih, sudah mulai mengondisikan diri. Potong kuku nggak boleh lagi. Oke, nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelum berangkat itu, sebelum miqat, mandi dulu, potong kuku, ya, rapi-rapi semua. Nanti setelah dipakai pakaian ihram, nggak boleh potong kuku lagi, ya. Cabutin jenggot nggak boleh tuh, ya. Nah, rambut nggak boleh yang melekat di tubuh, jaga. Terus tidak boleh menyakiti
baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Di jalan karena merasa dengan kereta cepat, dadahin yang di bis, semuanya ketemu di Mekah, nggak boleh. Atau menyakiti dengan fisik. Ya, awas hati-hati, nyamuk bisa seharga kambing tuh. Hah? Kalau ada nyamuk, hinggap tuh ya, nggak boleh diniatkan langsung mukul tlek gitu, terus mati kambing dalamnya itu. Seharga apa? Itu latihannya mahal itu. Latihannya mahal. Terus bagaimana solusinya? Ya. Nah, nanti kita belajar itu tuh. Pelan-pelan tuh. Dilatih diri. Mengendalikan syahwat. Ya, tidak boleh berhubungan seksual sampai selesai. Dilatih. Kalau latihannya sudah bagus, sudah baik, nah itu nanti manfaatnya banyak. Akan terjadi perubahan pada diri kita. Tapi tidak akan langsung berubah sebelum 3 rukun yang lain diikuti. Tiba-tiba langsung berubah, tidak. Pakai dulu. Biasanya keluar dulu tuh. Keluar karakternya. Yang pemarah keluar, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya tiba-tiba marah. Kontak ngelihat, marah juga. Itu supaya keluar terus, keluar. Nah, nanti setelah itu masuk kemudian ritual pertama. Rukun yang kedua. Setelah miqat, ya, yang kedua tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Keliling, keliling 7 kali selesai gitu. Ya, tawaf itu ibadah. Ibadah yang dipraktekkan melalui pengelilingan Ka'bah sebanyak 7 kali sambil berzikir kepada Allah. Nah, 7 itu hikmahnya, ilmu hikmahnya bukan sekedar kita 7 kali begitu selesai. 7 itu gambaran aktivitas kita 7 hari dalam sepekan. Saya ulang ya, gambaran aktivitas 7 hari dalam sepekan. Dalam sepekan kita beraktivitas berapa hari? Kalau cuma 6 hari berarti meninggal hari ke-7. Karena tidur itu aktivitas, makan itu aktivitas. Oh, saya nggak ada aktivitas hari ini, meninggal. Semua orang beraktivitas. Ya. Cuman sayangnya begini, banyak orang yang sekarang itu cuman muter-muter. Muter-muter aja, berangkat gelap, pulang gelap, gak ada kerjaan. Berangkat gelap, pulang gelap. Yang paling aneh itu sudah muter-muter nyakitin orang. Sikut, subhanallah, walhamdulillah, ada orang manusia begitu tuh, cuman muter-muter buat nyikatin orang, muter-muter buat mencela orang, ya, melakukan hal yang sia-sia. Apa bahasa Arabnya sia-sia? Mubazir. Mubazir itu sia-sia, ya. Mubazir itu orangnya mubazir, sifatnya disebut bazir. Ya. Ya, badzara yubadziru tabdziran fahuwa mubadzir wa zaka bazir. Dari badzara yubadziru. Ya, yang sia-sia. Jadi pekerjaan bazir itu sia-sia. Ya, mencela gitu. Tiap orang tiap hari kerjanya begitu. Masa cari makan dengan mencela orang? Ya. Nanti digambarkan tuh dalam peristiwa itu. Subhanallah. Walah, ada yang tiap hari pengen nyari perhatian orang. Digambarkan. Begitu putar handphone. Subhanallah. Kelihatan gak di sana? Nah, perhatian orang. Ya. Ada yang jadi joki. Ayo Raswan, ayo Raswan. Masuk, masuk, masuk. Gak. Ada yang begitu. Ada yang hanya ingin hajar aswad, menyakiti orang, tendang orang, singkirkan orang. Ya, ada yang begitu. Itu gambaran refleksi, gambaran kehidupan kita tiap hari begitu. Di balik itu, yang paling ideal, yang paling Allah senangi, orang yang jujur, yang bekerja dengan baik sesuai aturan, dan dalam hal yang bersamaan dia sukses, selesai tugasnya, selesai pekerjaannya, tapi punya nilai di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Nah, itulah fikihnya. Nanti kita praktek saat mengelilingi Ka'bah itu. Makanya begitu melihat Ka'bah kan beda. Lain. Ada getaran dalam hatinya. Ingat sama Allah. Selama ini benar nggak beraktivitas selama sepekan? 7 hari itu. Ingat. Gimana kalau diwafatkan ada manfaatnya nggak? Pernah nyakitin orang nggak? Pernah dorong orang nggak? Pernah nyingkirkan orang nggak? Demi karir yang ingin dicapai. Demi tender yang ingin didapatkan. Demi pekerjaan yang mau diraih. Nangis. Baru kita katakan kan.
Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabbatan wa birran wa zid ala man hajjahu wa i'tamarahu aw ra'ahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabbatan wa birran. Paham? Tidak. Belum. Ya Allah, mohon tambahkan kemuliaan, keagungan, kebaikan ya kepada Ka'bah ini ya Allah. Dan seperti engkau percikan ke situ, tanamkan pada kami kebaikan yang sama pada orang haji, pada orang umroh, ataupun orang yang melihatnya saja. Maka, begitu kita berdoa, kita berjanji pengen jadi orang baik. Mulailah kita dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu artinya apa? Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Jadi Hajar Aswad apa? Batu. Nah, emang hitam? Tidak. Waktu turun warnanya apa? Putih seputih susu. Kenapa jadi hitam? Dosa siapa? Manusia. Anda manusia. Nah, berarti nyumbang saham di situ tuh. Jadi hitam tuh. Ini karena dosa kita juga, dosa saya juga, dosa Anda, dosa kita. Makanya begitu ke situ fitrah kita bergerak, nangis. Nangis itu bukan karena haru juga, karena dosa. Makanya sadar kita, langsung istighfar. Ya, sadar. Begitu sadar angkat tangan kita kan. Ya kan? Kalau dalam sholat kan angkat tangan juga, tanda kepasrahan, tawakal sama Allah. Menyerah kita. Nyerah. Urusan-urusan akhirat dunia kita pasrahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau agak panjang, ya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tiba'ani sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada nanti ya. Udah saya sederhanakan jadi satu lembar aja. Jadi masih ada waktu 6 hari ke depan, sepekan. Nggak banyak kok itu, sudah populer, sudah familiar. Dan ke sana nggak usah bawa kertas lagi. Nanti dikondisikan ya supaya lancar. Mas nanti setiap ini dibimbing ya. Setelah ini di online kan dibagi kelompok, dites sebelum berangkat. Ya, yang kira-kira belum lulus tes sampai Soekarno-Hatta aja. Cengkareng ya. Disiapin tuh. Nah, begitu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, apa yang diucapkan? Subhanallah walham wala ilaha Allah akbar. Nah, saya agak percepat. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita berkomitmen subhanallah. Selama ini kau lupa sama Allah dalam beraktivitas. Subhanallah itu kalimat yang kita saat ucapkan untuk menepikan segala yang tidak layak bagi Allah. Quran surah 2 ayat 116, wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanah, enggak benar itu. Ya, terus Anda kerja, saya kerja, kita kerja. Tiba-tiba waktu sholat masih asik kerja. Lupa dengan sholat, benar enggak? Hah? Tidak benar. Maka setelah itu subhanah. Subhanallah, selama ini lupa sama Allah. Ngaji jarang. Padahal tahu Quran itu mukjizat, ada pahalanya. Tapi dibaca jarang. Satu hurufnya berapa? 10. Kalau dosa, udah tahu dosa banyak. Baca Quran nggak mau, padahal satu hurufnya bisa nutup dosa banyak. Sekarang ini salah 9. Satu huruf, nun. Lumayan 10. Kurang 9 masih ada 1. Dosa kecil ya. Alhamdulillah, syukur. Masih pengen nambah, padahal yang ada belum dipakai ibadah. Motor pengen nambah, pengen jadi mobil, padahal motor aja belum pernah dipakai ke masjid. Pakaian pengen nambah, pengen setiap yang dilihat dibeli, padahal yang ada aja belum dipakai ibadah. Allahu Akbar. Setelah itu sadar, muncul kesadaran. Nah, setelah itu berhentinya di mana? Kalimat itu di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kenapa di situ ada pelajaran lagi? Itu rahasianya di Quran surah 19. Saya agak cepat karena waktu kita terbatas. Ya, di surah Maryam itu saat masuk ke ayat 47, 48, 49 itu rahasianya. Falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Ketika seseorang itu sudah ada dalam dirinya kesadaran untuk mendekat kepada Allah, ya sadar. Nabi Ibrahim sadar mengatakan inni wajjahtu. Sekarang sudah semua ujian saya teruskan kepada Allah. Pekerjaan saya untuk ibadah aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil.
Betul nggak itu? Salat saya, ibadah saya, pekerjaan saya sebagai ibadah. Udah betul nggak ke situ? Kalau sudah semua karena ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, sudah. Allah anugerahkan apapun yang diminta termasuk yang mustahil menurut orang. Karena itu ayatnya mengatakan wahabna lahu Ishak, bukan Ismail. Ishak itu anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Dari siapa? Sayyidah Sarah. Siapa Sayyidah Sarah? Istri beliau yang mulia, yang divonis oleh medis tak mungkin punya keturunan. Yang tak mungkin pun jadi mungkin. Oleh karena itu, setelah dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, itu doanya formal, nggak ada yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Sampai situ misal. Formal doanya. Tapi setelah dari makam Ibrahim, sampai rukun Yamani, bebas minta pakai bahasa apapun. Nggak ada ketentuan khusus. Bebas mintanya, pakai bahasa kita boleh. Padang pakai bahasa Padang. Rio pakai bahasa Rio, kan baru. Ya. Jawa pakai bahasa Jawa. Sunda pakai bahasa Sunda. Silahkan minta. Nanti kadang-kadang yang diminta karena namanya keinginan, semua pengen diminta. Ya, jodoh orang diminta juga. Hah? Pekerjaan maksudnya kan, ya jodohnya orang, udah nyambung sama orang, diminta juga. Nggak baik untuk akhiratnya. Maka diluruskan di rukun Yamani supaya baik dunia akhirat. Karena Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberi apa yang diinginkan. Maka dikatakanlah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka kita minta supaya yang permohonan kita itu dilengkapkan oleh Allah baik dunia akhiratnya. Ya. Ya Allah, saya nggak apa-apa ya Allah. Jadi manajer juga nggak apa-apa, yang penting baik. Nggak bagus manajer buat kamu. Direktur aja kata Allah kan, bisa kan? Bisa aja begitu. Bisa. Tapi ada yang minta mobil dikasih sepeda, bisa. Bisa terjadi. Prinsipnya apa? Yang baik menurut Allah. Ada kawan kami mendapatkan jalan dari Allah di perusahaan internasional. Masuk golongan PHK. Begitu masuk ke situ, minta kesempatan umrah dulu sama bosnya. Diizinkan. Begitu berangkat tuh saya tuntun tuh sebelumnya. Insya Allah nggak usah khawatir. Pasti Allah berikan. Itu begitu pasrah. Minta sama Allah yang terbaik. Tiba-tiba langsung setelah selesai tawaf itu langsung dapat telepon. Tawaran di 3 negara. Tadinya dari Libya, ditawarkan mau di Malaysia, di Australia, atau di Saudi. Baru selesai. Saya kebayang. Jadi bukan berarti langsung. Itu seringkali terjadi begitu. Ada saya pernah bawa tawaf sunnah itu. Teman. Yuk doa di sini. Begitu doa, dia cuma minta ya Allah punya teman belum pernah tersambung sampai sekarang. Minta. Begitu selesai doa, keluar ditelepon sama temannya. Itu nanti tapi dilakukannya nanti pas tawaf sunnah ya. Jangan pas umroh yang formal. Karena kita masih ada sa'i. Masih ada tahallul. Tapi kalau tawaf sunnah nanti insya Allah kita jalan di tempat-tempat mustajab, tunjukkan di doa sini, doa sini. Ada yang unik ada, tapi nggak harus ditiru. Ada orang dari salah satu tempat, lah saya nggak perlu sebut, dia bikin catatan tuh. Begitu di multazam, nyangkut begini, tempelin tuh. Ya Allah, saya ini banyak hutang ya Allah. Ya, kesini pun saya ngutang, ya kan? Kalau tidak percaya, ini catatannya. Tempel ini. Tapi habis itu lunas, Pak. Lunas itu. Ya, alhamdulillah. Tapi nggak harus di situ ya, nggak harus ditiru gitu caranya itu. Kita minta. Tapi poinnya tadi ada keyakinan, ada kebaikan. Dan atina fid dunya wa fil akhirati. Nah, dunia akhirat jangan cuma dunia saja. Jadi dunianya tarik ke akhirat, nanti dunia ikut. Ya, jangan akhirat tarik ke dunia. Ya, jelas ya? Oke, nanti setelah itu berusaha, itulah gambarannya selama hidup. Jadi pulang dari umroh itu kerjanya berubah, bukan cuma bolak-balik, berangkat, capek, formal, nggak begitu. Jalan isi dengan zikir, hati mulai tenang, dapat macet, alhamdulillah, murajaah. Oh macet tuh saat ke sini. Berapa sudah ngajinya berapa juz waktu macet kemarin tuh? Hah? Zikirnya apa yang dibaca?
Ya kan? Apa yang dilakukan saat Allah kirimkan itu. Nah itu nanti akan menyesuaikan sendiri setelah dapat itu semua. Setelah itu, sa'i. Saya agak cepat, dua lagi. Apa sa'i? Lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, maraton. Gitu ya. Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Sa'i itu asalnya usaha yang sungguh-sungguh dan serius. Saking sungguh-sungguhnya ada lari di situ. Kecil, jalan cepat untuk perempuan. Siapa yang lari dan jalan cepat? Namanya Sayyidah Hajar. Kenapa lari? Karena sungguh-sungguh ingin apa? Ingin mencari sumber air untuk anaknya yang kehausan. Maka berangkatlah dari sofa. Sofa itu artinya apa? Sofa itu jernih, bersih. Maksudnya apa? Kita udah mau tawaf nih. Lakukan pekerjaan kita, ngambil hikmah dari tadi. Ingin beraktivitas, lakukan dengan sungguh-sungguh. Spirit tawaf bawa. Ya. Kalau mau kerja, kerja yang serius, jangan nanggung. Nanggung itu nggak dapat apa-apa. Kalau belajar, belajar yang sungguh-sungguh. Menghafal, menghafal yang sungguh-sungguh. Nah, kalau ingin nyaman memulainya, walaupun berat tantangannya, berpikir yang positif sofa. Positif dulu, Allah pasti berikan jalan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada problem yang tidak ada jalan keluarnya. Hadirkan. Orang yang selalu positif dalam menjalani apapun, itu mencapai setengah kesuksesan. Nah, apa yang ingin kita raih, puncaknya disebut marwah namanya. Puncak sesuatu yang ingin diraih. Apakah langsung mendapatkan itu? Tidak. Naik turun. Kadang dalam usaha begitu, sedang di atas turun. Begitu ada peluang, cepat kejar. Ada peluang, tidur. Ya, nggak dapat. Ada peluang, kejar. Ada pengajian, ustadznya bagus, kejar. Ada proyek bagus, kejar. Bikin tender, kejar. Tapi yang bersih. Yang bersih, karena sofa bersih. Jangan pakai nyogok, jangan pakai nyuap, jangan pakai macam-macam. Naik. Cuman memang ada kalanya turun dulu. Nanti datar, kejar lagi peluang sampai naik. Ya, dan jangan pernah menyimpulkan kalau sekali coba itu gagal. Tidak. Ya, karena saya itu berapa kali? 7 kali. Mulai dari mana? Sofa. Berhenti di mana? Itu pasti marwah, nggak mungkin di sofa tuh. Kalau berhenti di sofa, kalau nggak 6, 8 tuh. Ya. Karena kalau 7 pasti marwah. Orang yang benar ngikutin sofa, pasti dapat marwah. Orang yang kerjanya benar sesuai ketentuan sa'i, itu pasti dapat ujungnya. Nggak mungkin nggak dapat. Sekalipun pendapatan itu mungkin tidak diraih olehnya. Oleh sosok lain yang melimpahkan keberkahan padanya. Bapak nabung, ibu nabung, pengen umroh, pengen haji. Nabung aja nggak apa-apa, dapat sedikit. Tapi ternyata, berangkatnya lewat anak. Ternyata berangkatnya lewat ikhtiar. Berangkatnya lewat pasangan, bisa jadi begitu. Selama ini kita cuma berdoa, tapi ternyata doanya dikabul lewat sisi yang lain. Maka dari itu, kalau sudah ikhtiar, itu dicatat. Allah perintahkan malaikat catat. Terkabul. Adapun jalannya nggak usah dipikirin. Karena ketentuannya sudah begitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jangan disimpulkan bahwa anak yang hebat, tidak. Orang tuanya yang bekerja. Wasilahnya lewat anak. Atau anak bekerja, wasilahnya lewat orang tua. Bisa jadi begitu. Jadi begitu Sayyidah Hajar bolak-balik, Ismail itu kan gerak-gerak. Tapi air nggak keluar. Begitu sudah sampai di marwah yang ketujuh, Ismail bergerak, Allah perintahkan malaikat. Jibril kepakkan sayap. Bersamaan dengan bergeraknya anak menendang, keluarlah air. Begitu keluar, anaknya nangis, ibunya balik, katakan zam, zam. Kata ibunya. Apa artinya zam? Kumpul jangan berhenti. Zam, kumpul jangan berhenti. Zam, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang airnya dikenal dengan zam-zam. Yang terus terkumpul tidak pernah berhenti. Terus ngalir. Di orang yang berusaha karena Allah. Walaupun dia mengalami sulit, kadang lari, kadang naik, kadang turun, tapi dia kerjakan karena Allah, anugerahnya akan terus berkumpul tanpa pernah berhenti, sampai dia wafat sekalipun. Apapun pekerjaannya. Kalau dia berkarir, akan terus dikenal. Di kepolisian, Pak Hugeng sampai sekarang, sampai ada Hugeng Award. Ya. Sampai sekarang. Pak Sudirman di TNI, Jenderal Sudirman sampai sekarang dikenal. Ya, sampai ada Sudirman Award. Kita apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah? Ya kan? Nah, itu poinnya. Kalau sudah itu dilakukan, tenang pikiran kita. Nyaman.
nggak sibuk lagi, nggak capek lagi dengan problem. Walaupun memang pasti capek awal-awal menjalani, tapi sudah lebih tenang, nyaman. Nah, semua enak. Enak, tenang, yang nggak ada problem, nggak ada benang kusutnya itu halal. Proses membersihkan itu disebut tahallul namanya. Orang Arab tuh kalau masalahnya hilang dia berkata begini, hillul mushkilah halalan. Persoalan tuntas. Kayak benang kusut diurai. Hillul ahbal. Kusutnya hilang. Fahalal. Maka kita tenang lagi. Nah, jadi kenapa tahallul itu rambutnya? Untuk menggambarkan pikiran kita sudah nyaman, komitmen. Sudah tenang. Ya. Begitu keluar dari situ, Masya Allah tawaran mulai banyak. Botak, 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 botak. Mau nyukur maksudnya kemarin gitu kan. Baru dia. Botak, 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 ketawaran. 5 real, 10 real, macam-macam. Artinya apa? Udah menarik perhatian orang banyak. Dapat sesuatu. Semua terlihat nyaman. Nah, itulah umrah. Jadi kalau sudah umrah, pulangnya itu kata Nabi, kalau umrahnya benar, itu menghilangkan kefakiran. Ya, bukan berarti jadi langsung orang kaya, bukan berarti begitu. Pulang-pulang langsung dapat kaya, nggak begitu. Maksudnya apa? Sifat ketergantungan itu hilang. Semuanya ditawakal kepada Allah. Ikhtiarnya jalan. Makanya orang yang selalu positif itu nggak pernah fakir. Tapi orang yang dikendalikan nafsu itu yang fakir yang sesungguhnya. Yang korupsi itu fakir sebetulnya. Tapi tidak berhak menerima zakat. Jadi fakir yang kasihan itu. Ya, miskin sebetulnya itu, miskin yang paling sejati itu yang tidak berhak menerima zakat. Sudah nggak dapat zakat, dikuasai nafsunya. Semua serba kurang. Kekurangan. Terus pengen nambah. Nah itu akan hilang ketika menunaikan ibadah dengan cara yang benar. Jadi itu spiritnya. Maksud saya kenapa dibuka di awal. Supaya nanti kita bisa mengukur antara berangkat dan pulang. Mesti ada bedanya. Jangan sampai berangkat dan pulang sama saja. Untuk apa? Buang-buang energi. Buang-buang tenaga, waktu, buang biaya, dan sebagainya. Berangkat dengan cara yang benar. Evaluasi ketika pulang dengan hasil yang maksimal. Saya kira itu yang kita bahas ya. Karya saya dengan Rajab. Korelasinya dengan Rajab. Dengan Isra Mi'raj, dengan umrah, dan dengan aktivitas kehidupan kita. Semoga semua perjalanan dilancarkan insya Allah. Nah, setelah saya tutup ini, kita tutup dulu untuk sekaligus menyampaikan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kami dari Mira, Mahad Islam fi Akhir di Banten, memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Yang pertama, untuk konsistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dalam kebaikan, saling mendoakan dalam kemuliaan, berusaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan yang paling penting setelah menjadi baik, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk bangsa, negara, dan tempat kita tinggal dan berdomisili. Semoga semua kita disehatkan, diberikan keutamaan, semangat menunaikan sholat, dan lebih dekat dengan cinta Rasulullah SAW. Kita akhiri sama-sama dengan memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita dikabulkan. Sekaligus menutup perjumpaan kita dengan pemirsa dimanapun teman-teman kita berada. Setelah itu kita akan sampaikan beberapa teknis yang terkait dengan pemberangkatan, kemudian di sana dan bagaimana proses yang berlangsung sampai kita kembali. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا واجعلنا من المصلين المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته